saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari aplikasi CyberGuard, yaitu aplikasi edukasi interaktif yang bertujuan untuk mencegah penipuan online di kalangan generasi Z. Mari kita bahas satu persatu komponennya. Yang pertama, target pasar. Generasi Z usia 15-20 tahun, pelajar dan mahasiswa, orang tua dan pendidik. Pertama, target pasar. Generasi Z berusia 15 tahun sampai 20 tahun yang paling sering terpapar aktivitas digital dan rentan terhadap penipuan online. Selain itu, aplikasi ini juga menyasar pelajar dan mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial serta untuk orang tua pendidik yang melindungi dan membimbing anak-anak mereka di dunia digital. Selanjutnya, yang kedua ada proposisi nilai. Edukasi interaktif, gamifikasi, kuis, dan simulasi penipuan. Menawarkan pembelajaran digital yang menyenangkan dengan konsep gamifikasi, yaitu belajar lewat permainan, kuis, dan simulasi penipuan online. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya belajar teori, tapi juga berlatih langsung mengenali dan menghindari modus kejahatan siber secara interaktif. Dan yang ketiga, saluran distribusi. Google Play Store atau App Store, media sosial. Ketiga, saluran distribusi aplikasi akan terjadi di Google Play dan App Store. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube yang memang paling sering digunakan oleh generasi muda. Dan yang keempat ada hubungan konsumen, leaderboard, budget, dan feedback. Keempat, hubungan konsumen CyberGuard menjaga hubungan dengan pengguna lewat fitur interaktif seperti yang saya bacakan tadi, dan dengan fitur ini pengguna merasa tertantang untuk terus belajar dan bersaing secara positif. Dan yang kelima, sumber pendapatan, iklan edukasi dan kerjasama lembaga dan model freemium. Aplikasi ini memperoleh pemasukan dari iklan edukasi serta kerjasama dengan lembaga anti penipuan dan institusi pendidikan. Selain itu, menerapkan model freemium di mana pengguna bisa menikmati fitur dengan secara gratis dan fitur premium tersedia berbayar. Dan yang keenam, kegiatan utama ada pembuatan konten edukasi seperti artikel, video, simulasi, dan interaktif. Keenam ini, kegiatan utama tim Cyber berfokus pada pembuatan konten edukasi beberapa artikel, video, dan simulasi interaktif tentang berbagai jenis penipuan digital. Selain itu, kegiatan mengembangkan dan pemeliharaan aplikasi juga menjadi bagian penting agar fitur secara relevan dan aman digunakan. Nah, dan ada yang ketujuh, yaitu sumber daya utama, tim pengembang aplikasi dan tim konten edukasi. Sumber daya utama memiliki tim pengembang aplikasi dan tim konten yang saling berkontribusi. Mereka berperan penting dalam menciptakan tampilan aplikasi yang menarik, sekaligus memastikan konten edukasi akurat dan mudah dipahami. Dan yang ke-8, kerjasama. Sekolah, universitas, komunitas digital literasi, dan kepolisian siber. Kerjasama akan bekerjasama dengan sekolah, universitas, komunitas literasi digital, dan kepolisian siber untuk mendapatkan data akurat, memperluas jangkauan edukasi, serta meningkatkan kredibilitas aplikasi ini. Lalu yang terakhir, ke-9, yaitu struktur biaya pengembangan dan maintenance aplikasi, gaji tim developer, konten, dan marketing. Struktur biaya pengeluaran utama meliputi biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, gaji tim developer, konten, dan marketing, serta biaya promosi agar aplikasi dikenal luas oleh masyarakat. Jadi, itulah pembelajaran lengkap bisnis model kanvas dari CyberGuard, aplikasi edukasi interaktif untuk mencegah penipuan online di kalangan generasi Z. Dengan pendekatan yang menarik, CyberGuard diharapkan mampu menciptakan generasi muda
yang cerdas dan waspada di dunia digital. Sekian video presentasi dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memaparkan action plan dari judul proyek kami, yang mana kolaborasi pengembangan aplikasi CyberGuards. Mana di sini tujuan utamanya atau tujuan umumnya dari ini kami itu untuk mengembangkan aplikasi CyberGuard sebagai solusi edukatif untuk pencegahan penipuan online, khususnya bagi generasi Z. Nah, untuk tahap pertama itu kami melakukan penyusunan konsep awal aplikasi, yang mana kegiatannya ini dimulai dari tanggal 8 sampai 14 Oktober. Kami memulai kegiatan ini dengan melakukan brainstorming akan ide-ide dari fitur-fitur utama untuk aplikasi ini nanti. Lalu kedua, kami menentukan fitur-fitur inti yang relevan dengan kebutuhan dari pengguna. Selanjutnya kami menyusun wireframe aplikasi sebagai panduan visual. Nah, indikator untuk keberhasilan dari ini itu kami sudah menyusun atau tersusunnya dokumen konsep dan desain awal aplikasi dari CyberGuard. Lalu untuk penanggung jawabnya itu tim kreatif dan desain, yang mana itu saya sendiri, Erli, dan rekan kami, Mai Lestari. Lalu tahap kedua itu dilaksanakannya pembuatan konten edukasi digital. Nah, di sini untuk tanggal pembuatannya itu kami menargetkan dari tanggal 14 sampai tanggal 19 Oktober 2025. Nantinya kegiatan ini kami akan menyusun artikel informatif tentang berbagai jenis penipuan online. Lalu kami akan membuat infografis menarik untuk menyampaikan informasi penting secara visual. Selanjutnya kami akan mengembangkan materi interaktif seperti kuis ataupun simulasi untuk meningkatkan pemahaman akan bagaimana penggunaan dari aplikasi CyberGuards ini. Lalu untuk indikator keberhasilannya itu, konten edukatif ini selesai dibuat dan kami siap mengunggahnya ke dalam aplikasi. Dimana untuk penanggung jawabnya itu adalah tim kreatif dan desain grafis oleh Kuja Kusuma. Lalu selanjutnya itu tahap ketiga. Di sini memulai pembangunan prototipe aplikasi, di mana dilakukan di sekitar tanggal 20 sampai 25 Oktober 2025. Kegiatannya nanti kami akan mengembangkan versi awal prototipe aplikasi CyberGuard. Selanjutnya, setelah mengembangkan versi awalnya sudah dapat, kami akan melakukan uji coba internal untuk memastikan apakah berfungsi atau fungsionalitas dasarnya berjalan dengan baik. Nah, indikator keberhasilannya, prototipe aplikasi berfungsi dengan baik dan tentunya dapat digunakan untuk uji coba lebih lanjut. Nah, di sini untuk penanggung jawabnya itu dilakukan oleh tim pengembangan, yaitu saya sendiri dan Maya Lestari. Oke, baiklah, di sini saya akan lanjutkan di tahap keempat, yaitu ada uji coba dan referensi aplikasi itu di tanggal 26 sampai 30 Oktober itu di tahun 2025. Nah, kegiatannya itu ada melibatkan penggunaan dari generasi Z untuk mencoba prototip aplikasi. Nah, itu ada di poin kedua, mengumpulkan masukan dari penggunaan mengenai pengalaman menggunakan. Lanjut di poin selanjutnya itu memperbaiki fitur dari memperbaiki bug berdasarkan masukan penggunaan. Nah, itu ada di indikator keberhasilan aplikasi mendapatkan tanggapan positif dari penggunaan generasi Z, itu di page
tim evaluasi itu ada Early. Baiklah, selanjutnya itu ada di tahap kelima, pembuatan media promosi edukatif itu di tanggal 1 sampai 7 November itu di tahun 2025. Itu kegiatannya membuat video pendek dan podcast dengan tema kenali penipuan online. Nah, itu ada mempublikasikan video di YouTube dan podcast di Spotify. Nah, itu ada selanjutnya indikator kebersihannya itu media promosi berhasil diunggah di menjangkau audiensme trend itu generasi Z. Itu ada di PC, itu ada tim multimedia, itu ada Early, Mai dan Kuja. Oke, selanjutnya itu ada di tahap ke-6, pendaftaran Haki. Itu ada di tanggal 8 sampai 11 Oktober tahun 2005. Itu kegiatan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Haki. Mengajukan pendaftaran Haki untuk konten edukasi dan desain aplikasi. Selanjutnya itu ada indikator keberhasilan, itu konten edukasi dan desain aplikasi terdaftar secara resmi di Haki. Itu ada di PC, koordinator tim ada di Mai. Selanjutnya itu ada di poin tahap ke-7, itu ada penyusunan laporan akhir itu di tanggal 12 sampai 17 November itu di tahun 2025. Nah, kegiatannya itu menyusun seluruh dokumentasi kegiatan proyek. Nah, lanjut ke menyusun laporan akhir yang komprehensif. Nah, itu ada di poin selanjutnya, menyerahkan laporan akhir kepada pembimbing klien. Nah, itu ada di indikator keberhasilannya, laporan lengkap dan diserahkan tepat waktu. Itu ada di PC-nya itu di seluruh tim. Oke.